There's no time. I'll make some time. Can't you spare a little time? You're always too busy. You will never have time. Kita hidup dalam ruang yang diikat oleh waktu, tubuh yang dialiri nafas, jantung yang berdetak dan pikir yang mendesak. Kita hidup dan menjadi hanya karena suatu hari Allah menyeru, jadi. Dan yang dipertanyakan dari kita kelak hanya, apakah kita percaya? Keberadaan jiwa akan terus berlanjut bahkan setelah tubuh kering dan layu. Bahkan setelah bumi ini dilipat rapat dan semesta buyar menjadi debu, setiap jiwa akan tetap tinggal, sebagian dalam kerayaan dan sebagian dalam kesia-siaan. Yang kita miliki sekarang hanya waktu ini, hidup ini, tahun-tahun yang berlalu ini, dengan semua amal yang terbuat dan kesalahan yang diampuni. Jadi ketika waktu ini habis, apa yang akan menyelamatkan kita? Sahabat, apa yang akan menyelamatkan kita? Kalau malam ini adalah malam terakhir kita di atas muka bumi. Kalau ternyata malam ini adalah malam pertama kita di alam kubur. Apa yang akan kita sesali? Dan apa yang akan kita teriakkan di dalam kubur kita itu? Allah anugerahkan tangan, Allah anugerahkan kaki, Allah anugerahkan lisan, Allah anugerahkan mata, bahkan Allah anugerahkan otak yang ada di dalam kepala kita ini. Tapi anugerah itu adalah amanah, sahabat, amanah. Dia titipan yang Allah titipkan pada kita. Bukan begitu saja ketika kita sudah selesai untuk menggunakannya, selesai begitu saja, tidak. Alam ini alam yang sudah kita jalani dan kita akan menjalani alam berikutnya. Maka semua akan menjadi pertanggungjawaban di hadapan Allah. Maka saat ini kita pun begitu. Selain kita akan mempertanggungjawabkan kita di hadapan Allah, kita pun punya orang yang kita cintai di sini. Andai pulang dari sini kita dapati bendera kuning dekat dengan rumah kita, dan ternyata orang tua kita meninggal, entah bapak atau ibu kita, kira-kira ada tidak penyesalan kita belum bisa memberikan kebahagiaan pada mereka? Dan kalau itu ada, maka kita termasuk bahagian orang merugi, sebab Allah sudah kasih waktu dengan kita untuk bisa memberikan kebaikan buat mereka.
tapi kita sia-siakan. Di situ tidak akan terbayar walaupun kita memiliki harta triliunan rupiah. Hilang sudah, hilang. Dan sekarang berbalik. Kalau kita keluar dari sini, lalu ternyata takdir Allah hadir dalam kehidupan kita. Dan ternyata bendera kuning itu ditempel di depan rumah kita. Dan kita yang disebut namanya kalau kita meninggal dunia. Pertama, kira-kira apa yang dikenang oleh manusia di sekitar kita tentang kita? Apakah kita akan habis bersamaan dengan jasad kita masuk ke dalam kubur, selesai tidak ada lagi orang menyebut nama kita? Ataukah Allah masih berikan kesempatan pada kita sehingga kita mampu untuk dikenang oleh orang dengan kenangan yang baik? Dengan kenangan yang baik. Sehingga walau jasad kita terkubur di bawah tanah ini, tapi kita masih hidup. Hidup dengan karya kita. Hidup dengan amal kita. Hidup dengan sesuatu kebaikan yang Allah berikan pada kita. Maka mudah-mudahan, kalaupun kita harus meninggal, atau kalaupun kita harus menua, kita tidak menjadi orang yang merugi. Kita termasuk mampu di hadapan Allah menjadi orang beriman. Dan Allah kuatkan kita untuk beramal soleh. Kita saling menguatkan. Sehingga nanti semua yang hadir di sini dan semua orang-orang baik yang ada di kita, itu mampu untuk bisa terus hidup. Walaupun jasadnya sudah berkalang tanah. Maka bismillah. Semua itu tidak akan mungkin terjadi dengan simsalabim. Semua terjadi dengan upaya. Dan awal dari upaya itu adalah doa. Saya yakin semua sepakat kalau hari berikutnya kita semua menginginkan menjadi yang lebih baik. Menjadi manusia yang lebih baik di hadapan orang tua kita. Menjadi manusia yang lebih baik di hadapan keluarga kita. Menjadi manusia yang lebih baik di hadapan teman-teman kita. Dan menjadi makhluk yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan bolpen dan kertas kita menjadi saksi. Tidak perlu banyak. Kalau saya minta satu, kira-kira yang akan kita lakukan untuk menjadi manusia lebih baik di tahun 2025 apa? Mudah-mudahan tulisan itu yang akan tertulis di Lauhil Mahfuz. Mudah-mudahan tulisan itu yang akan membuat kita mudah mendapatkan kebaikan. Kalau teman-teman bersedia, silahkan ditulis. Kekuatan sebuah tulisan dari seorang ulama besar, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ketika dia sedang dalam proses pendidikannya, dia merasa dalam satu lingkungan itu menjadi orang paling bodoh. Paling bodoh. Sehingga semua yang diberikan oleh gurunya, dia tidak bisa menyerap dengan baik. Sehingga dia harus lari dari tempat dia belajar. Di saat lari, Allah masih cinta dan sayang kepada beliau. Hujan deras. Di saat hujan deras, dia lihat ada batu di sebelahnya. Dan batu itu bolong. Bukan dengan pahatan manusia. Bukan dengan petir. Tapi dengan tetesan air. Tetesan air. Ketika dilihat itu, dia pukul pipinya, dia tampar. Alangkah bodoh engkau. Alangkah bodoh engkau. Kenapa? Air yang lembut saja mampu untuk bisa menembus batu. Sedangkan karunia yang sudah Allah berikan dari ujung rambut sampai ujung kaki tidak mampu engkau manfaatkan. Lalu dia tulis, ya Allah, untuk waktu yang akan datang, aku ingin menjadi salah satu cahaya yang menerangi hamba-Mu. Dan itu terbukti. Mudah-mudahan tulisan kita menjadi tulisan yang diucap oleh para malaikat di langit.
Dan mudah-mudahan tulisan ini menjadi bekal kita masuk ke 2025. Dan jika berkenan lagi, ada satu senjata yang bisa kita manfaatkan. Doakan sebelah kita. Jabat tangannya. Jabat tangannya. Yang ada di kanan dan kiri. Minta doa supaya apa yang ada di situ Allah kuatkan. Karena ada 2 orang sahabat pernah berjalan dan Allah berikan kebaikan pada mereka berdua. Lalu mereka melihat ke belakang. Di saat mereka melihat ke belakang, mereka mengatakan, sebab apa kita bisa begini? Yang satu mengingatkan, sebab kita saling mendoakan. Bismillah sahabat. Semoga Allah sisakan waktu untuk hidup kita dengan sisa yang baik. Allah selalu kumpulkan kita dengan orang-orang baik, sehingga Allah mudahkan kita untuk berbuat baik, menginspirasi hal-hal yang baik, dan kita menghadap Allah dalam kondisi terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.